Adik-adik, selamat datang kembali di channel Widarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang potensial listrik. Nah, jadi potensial listrik itu merupakan besarnya energi potensial listrik pada suatu satuan muatan. Nah, jadi di sini kita cek potensial listrik itu dilambangkan dengan V. Jadi, ya dilambangkan dengan V yang mana dikatakan rumusnya adalah banyaknya energi potensial listrik pada satuan muatan. Berarti yang ini dia. Nah, jadi V merupakan banyaknya potensial listrik, energi potensial listrik berarti W per satuan muatan atau Q. Nah, yang mana potensial listrik boleh juga rumusnya digunakan E dikali dengan R, artinya medan dikali dengan jaraknya, atau potensial listrik boleh kita gunakan rumusnya K kali Q per R, dengan K itu konstanta Coulomb, yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya muatan dan R juga jarak. Nah, tetapi dalam persoalan biasanya potensial listrik yang diminta itu muatan yang berinteraksi lebih dari satu. Nah, terus misalnya kalau kasusnya muatan yang berinteraksi lebih dari satu, bagaimana caranya? Nah, misal pada kasus kayak ini, jadi pada gambar di sini ada 5 muatan, ada 4 muatan Q A, Q B, Q C dan Q D. Kemudian diminta berapakah potensial listrik di titik A. Jadi potensial listrik di titik A di sini yang ditanyakan. Maka kita cek muatan A ini dipengaruhi oleh titik A di sini dipengaruhi oleh muatan A, dipengaruhi oleh muatan B, dipengaruhi oleh muatan C dan dipengaruhi oleh muatan D. Yang dengan demikian maka potensial listrik di titik A merupakan potensial oleh muatan A ditambah dengan potensial oleh muatan B yang ini, ditambah juga oleh potensial muatan C yang ini, dan ditambah juga oleh potensial muatan D yang ini. Nah, yang mana kita cek di sini bahwa jarak dari A ke titik A itu merupakan sebagai RA, jarak dari B ke titik A berarti sebagai RB, dan jarak C ke titik A berarti sebagai RC, dan jarak D ke titik A itulah sebagai RD. Oke, nah di sini merupakan rumusnya nanti kita jumlahkan, yang mana pada potensial listrik merupakan besaran skalar. Jadi ketika kita muatan kita itu ada nilai plus minus, misalnya A-nya nilainya min 2. Ya udah di sini kita masukkan min 2. Kalau seandainya plus berarti plus 2, berarti sini kita nanti masukkan plus 2. Jadi pada potensial listrik di sini plus minus itu tetap dimasukkan ke dalam perhitungan karena tidak ada arah kalau pada potensial listrik, karena potensial listrik merupakan besaran skalar. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak ke dalam pembahasan soal berikut ini. Oke, marilah kita cek ke soal pertama. Dikatakan titik P di antara 4 muatan masing-masing plus 2, min 4, plus 5, dan min 6 Coulomb seperti pada gambar. Nah, di sini. Terus nilai potensial di titik P ya, berarti sama dengan soal yang tadi diminta potensial di titik P. Berarti anggap di sini adalah Q1, ini adalah Q2, di sini adalah Q3, di sini adalah Q4. Jadi karena diminta potensial di titik P, potensial di P sama dengan potensial 1 tambah potensial 2 tambah potensial 3 tambah potensial 4. Yang mana potensial itu rumus adalah K kali Q per R ditambah K kali Q per R. Nah, K kali Q per R juga. Dan kita melihat di sini bahwa nilai K itu merupakan sebuah tetapan yang nilainya sudah pasti sama. Sementara juga itu juga R. Jarak muatan 2 ke sini 1, ini 1, di semua juga 1. Dengan demikian K juga sama, R juga sama. Mari kita keluarkan dalam ini perhitungan. Jadi K per R dalam kurung ini Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah dengan Q4. Kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, R-nya 1 meter. Q1-nya ingat karena di sini energi potensial, tanda plus minus dimasukkan ke dalam perhitungan. Q1-nya plus 2, Q2-nya nilainya adalah min 4, jadi kita tulis min 4. Kemudian Q3-nya adalah plus 5, tulis plus 5. Kemudian Q4-nya adalah min 6. Nah, dengan demikian 2 dikurang 4 hasilnya adalah min 2 ditambah dengan 5 itu adalah plus 3 dikurang dengan 6 berarti hasilnya min 3. Maka 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan min 3. Jadi hasilnya adalah 9 kali 3 berarti min 27
kali 10 pangkat 9. Dengan demikian, maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor B. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Titik A berjarak 2 meter dari B dan berjarak 3 meter dari C. Nah, kita di sini tidak memperhatikan bagaimana bentuk susunan antara formasi A, B, C, dan D. Karena di sini potensial listrik itu merupakan besaran skalar, hanya menghitung nilainya saja. Nah, dengan demikian, kita lanjutkan sini. Jika diketahui potensial di A, berarti dikatakan potensial di A. Jadi di sini ada potensial di A diketahui nilainya 18 kali 10 pangkat 5. Nah, karena di sini diketahui potensial di A, berarti potensial A di sini dipengaruhi oleh potensial B, dipengaruhi oleh potensial C, dan dipengaruhi oleh potensial D. Jadi, potensial A itu sama dengan potensial B tambah potensial C tambah dengan potensial D. Nah, yang mana potensial A itu nilainya adalah 18 kali 10 pangkat 5 akan sama dengan potensial B berarti K kali QB dibagi dengan RB. Kalau potensial C berarti K kali QC dibagi dengan RC. Potensial D berarti K dikali QD dibagi dengan RD. Dengan memasukkan nilainya, potensial ini 18 kali 10 pangkat 5 sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Tetapan ya, walaupun nggak ada di soal, nilai K selalu segini. QB-nya muatan QB dikatakan 400 mikrokulom, berarti 400 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak B ke A dikatakan 2 meter, berarti dibagi dengan 2. Selanjutnya ditambah QC sini muatannya negatif. Nah, ingat potensial tetap menggunakan muatannya, berarti di sini negatif, jadinya negatif. Kalau K tetap 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya yang negatif tadi 600 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RC, jarak C ke A dikatakan 3 meter, berarti bagi dengan 3. Nah, ditambah dengan muatan D, QD, belum ada di soal, kalau ditanyakan, dibagi dengan jaraknya, yaitu sebesar 4. Nah, jadi kita lanjutkan. Ini coret, ini sisanya 2. Ini coret juga, ini sisanya 2. Berarti kita lanjutkan, ini tetap 18 kali 10 pangkat 5 akan sama dengan 9 kali 2, berarti 18 juga ya. 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat 3. Berarti 18 kali 10 pangkat 3. Kemudian sini negatif, 9 kali 2 juga 18. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 6 juga 10 pangkat 3. Jadi min 18 kali 10 pangkat 3 ditambah dengan QD dibagi dengan 4. Nah, ini coret, habis. Ya, karena habisnya dengan demikian, maka jadinya adalah di sini kita kurang ya, kurang K. K belum tak tuliskan dari tadi K-nya, ya udah kita tulis K dulu sini. Nah, ini tulis K. Ada K ya, lagi satu ya. Nah, terus dengan demikian di sini juga ada nilai K. Nah, berarti sini ada nilai K kali QD dibagi dengan 4. Oke, ini masukin 18 kali 10 pangkat 5. Masukkan nilai K di sini. Kalau ini ke sini sudah 0, langsung aja masuk nilai K-nya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. QD-nya mau kita cari dibagi dengan 4. 9 dengan 18 coret, ini 1, ini sisanya 2. Berarti kali silang ke sebelah, 4 kali 2, jadinya 8 kali 10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat 9 QD. Atau QD sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 9. Jadinya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Jadi karena pembagian pangkat, pangkat dikurang. 5 kurang 9 jadi min 4. Ini satuannya adalah kulom. Nah, sementara di option itu adanya mikrokulom. Mikrokulom berarti di sini 10 pangkat min 6. Supaya di sini 10 pangkat min 6, maka sini tambahkan 0 lagi 2. Nah, berarti jadinya adalah 800 kali 10 pangkat min 6 kulom. Yang mana 10 pangkat min 6 sama aja artinya dengan mikro. Jadi jawabnya adalah 800 mikrokulom. Maka jawaban yang paling tepat adalah option nomor D. Nah, oke. Demikianlah contoh soal mengenai potensial listrik. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, mari diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.